Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyuni Mindasari. Kali ini saya akan membahas tentang metode transportasi. Secara definisi, metode transportasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Atau secara mudahnya di sini adalah kita berbicara tentang pengiriman suatu hasil produk atau suatu barang, tetapi di sini kita memperhatikan masalah optimalisasi. Dalam hal ini kalau berbicara tentang pengiriman barang, maka optimalisasi yang dimaksud adalah biaya terkecil atau minimal dari proses pengiriman barang tersebut. Saya ambil contoh kasus. Suatu perusahaan mempunyai 3 buah pabrik, saya sebut sebagai pabrik W, H, dan juga P. Di mana di sini masing-masing pabrik tentunya memiliki kapasitas gudang sendiri-sendiri. Di mana untuk kapasitas gudangnya W adalah 90 ton, kemudian gudangnya H adalah 60 ton, dan juga gudangnya P adalah 50 ton. Dimana di sini kalau saya total berarti ada 200 ton. Kemudian perusahaan menghadapi masalah alokasi hasil produksinya dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang-gudang penjualan. Saya sebut A, B, dan juga C, di mana ketiga pabrik ini juga memiliki kapasitas gudang. A memiliki kapasitas penyimpanan B 110 ton, C 40 ton. Jadi di sini saya akan mengirimkan 200 ton barang hasil produksi dari gudang produksi ke gudang penyimpanan yang kapasitasnya juga sama-sama ketiganya ini memiliki kapasitas 200 ton. Yang menjadi masalah adalah biaya pengiriman terkecil untuk proses pengiriman hasil produksi ini seperti apa. Nah, di sini saya memiliki tabel biaya pengangkutan dari pabrik WHP ke gudang A, B, dan juga C. Saya ambil contoh, misalkan saya akan melakukan pengiriman barang dari pabrik W ke gudangnya A, maka di sini akan timbul biaya pengiriman 20.000 setiap tonnya. Begitupun ketika saya mengirimkan barang dari pabrik P ke gudang C, di sini akan timbul biaya pengiriman 19.000 setiap tonnya. Nah, untuk memecahkan masalah kasus tersebut, pertama-tama akan saya lakukan penyusunan tabel alokasi. Aturan mainnya adalah jumlah kebutuhan tiap-tiap gudang diletakkan pada baris terakhir. Kapasitas tiap pabrik diletakkan juga pada kolom terakhir. Jadi tadi saya punya 3 gudang asal, W, H, dan juga P, dengan masing-masing kapasitasnya adalah 90, 60, dan juga 50. Saya letakkan di baris terakhir. Kemudian gudang A, B, dan C dengan masing-masing kapasitasnya di sini 50, 110, dan juga 40. Kemudian aturan main yang ketiga adalah biaya pengangkutan diletakkan pada segi 4 kecil. Jadi di sini saya tambahkan segi 4 kecil di setiap pertemuan antara pabrik asal ke pabrik tujuan. Sebagai contoh di sini biaya pengiriman dari W ke A adalah sebesar 20.000 tadi setiap tonnya. Kemudian pabrik P ke pabrik C tadi setiap tonnya adalah 19. Nah, tugas kita adalah mengisi kolom-kolom yang masih kosong ini dengan menyesuaikan angka-angka kapasitas pabrik dan juga kapasitas gudang tujuan. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, di sini ada metode transportasi. Yang pertama adalah metode least cost. Sesuai dengan artinya, least cost berarti biaya terkecil.
saya akan memulai mengisi kolom pengiriman dimulai dari biaya terkecil. Jadi di sini biayanya ada 20, 5, 8, 15, 20, 10, 25, 10, dan juga 19. Saya cari yang paling kecil, maka saya temukan di sini 5. Nah, di sini maka saya akan melakukan pengiriman yang pertama dari pabrik W ke gudang B. Saya akan mengisi dengan angka yang paling maksimal. Tentunya di sini angka maksimal saya perhatikan di pabrik W ada kapasitas pengirimannya ada 90, dan gudang B yang menjadi tujuan kapasitas penerimaannya adalah 110. Maka di sini angka maksimal yang bisa saya isi adalah sebesar 90. Logikanya, saya akan mengirim barang dari pabrik W sebesar 90, kemudian gudang B mampu menampung sebesar 110. Maka di sini saya melakukan pengiriman cukup 90. Nah, di sini ketika saya melakukan pengiriman semua barang dari pabrik W ke gudang B sebesar 90, secara otomatis tidak akan terjadi pengiriman barang dari W ke A dan juga dari W ke C, karena 90 yang ada di W sudah semuanya dikirimkan ke gudangnya B. Oke. Langkah selanjutnya, saya cari lagi biaya terkecil berikutnya. Ada 15, 20, 10, 25, 10, dan juga 19. Di sini ada biaya terkecilnya ada 2, yaitu 10 dari P ke B dan juga 10 dari H ke C. Teman-teman boleh memilih salah satu, nanti hasilnya akan sama. Di sini saya memilih dari W ke B. Nah, di sini saya akan mengisi dengan sebuah angka dengan memperhatikan kapasitas gudang B adalah 110. Kapasitas penyimpanannya 110, sudah diisi 90, maka sisanya tidak lain adalah 20. Diperoleh dari 110 dikurangi dengan 90. Nah, maka di sini gudang B sudah terisi semuanya, di mana tidak akan terjadi pengiriman dari pabrik H ke pabriknya B. Kemudian langkah selanjutnya kita cari lagi biaya terkecil berikutnya, ternyata ada di H ke C. Nah, di sini pabrik H akan mengirimkan barang, yang akan dikirim barangnya adalah 60. Tetapi di sini gudang C hanya mampu mengisi 40. Maka kita tidak bisa mengisi semua barang produksi dari H ke C. Maka di sini kita cukup mengisinya dengan 40. Dan secara otomatis gudang C sudah terisi semuanya. Maka di sini saya berikan silang. Nah, langkah berikutnya kita pilih biaya terkecil di antara 15 dan juga 25, maka biaya terkecil berikutnya ada di 15. Saya akan melakukan pengiriman barang dari pabrik H ke gudangnya A, di mana pabrik H ini isinya ada 60, sudah terisi 40, maka secara otomatis pengiriman barang ke gudang A hanyalah 20. Tidak lain diperoleh dari 60 dikurangi dengan 40. Nah, kita perhatikan di sini gudang A ternyata kapasitas penyimpanannya adalah 50. Baru terisi 20, maka di sini sisanya adalah 30. Nah, kalau kita perhatikan secara mendatar ataupun horizontal, di sini semua angkanya sudah terisi sepenuhnya. Pabrik W jumlahnya 90, semuanya dikirim ke gudang B. Pabrik H di sini 60 dikirim ke gudang A
20, ke gudang C 40. Kemudian pabrik B terisi barang 50, kemudian dikirim ke pabrik A 30, ke gudangnya B 20. Nah, di sini masing-masing gudang tidak ada yang overlap, dalam artian tidak ada yang melebihi kapasitas kebutuhan gudang. Gudang A persis 50, gudang B 110, dan gudang C 40. Nah, dengan menggunakan skenario metode least cost ini akan muncul yang namanya alokasi biaya pendistribusian. Dari W ke B akan muncul biaya pengiriman total, yaitu 50 dikali dengan 5, 450. Kemudian dari H ke A total biayanya 300, dari H ke C 400, dari P ke A 750, dan yang terakhir P ke B di sini 20 dikali 10 adalah 200. Maka di sini akan tercapai total biaya pengirimannya adalah sebesar 2100. Nah, ini untuk metode yang pertama, metode least cost atau LC. Kemudian saya lanjutkan ke metode yang kedua adalah metode Northwest Corner atau sering disebut sebagai metode NWC. Metode sudut barat laut. Sudut barat laut. Tadi kan kita sudah memiliki kolom pengiriman. Berarti di sini langkah yang pertama kita mulai dari sudut kiri atas untuk pengalokasian sejumlah maksimum produk dengan melihat kapasitas pabrik dan juga kebutuhan gudang. Langkah yang kedua, bila XIJ merupakan kotak terakhir yang dipilih, maka kita lanjutkan dengan mengalokasikan pada XIJ plus I. Bila tidak, alokasi ke XI plus 1J dan seterusnya sehingga semua kebutuhan telah terpenuhi. Untuk poin 2 dan poin 3, ini mudahnya adalah seperti kita sedang berjalan di atas batu atau sering disebut sebagai langkah stepping stone, di mana ketika kita melangkah di sebuah batu, kita tidak boleh melakukan lompatan yang terlalu jauh. Maka di sini lompatannya adalah kita bisa melakukan ke sebelah kiri atau kanannya kita persis, atau sebelah atas ataupun bawahnya persis. Oke, saya mulai dengan metode Northwest Corner. Berarti saya mulai dari kiri atas. Nah, di sini akan saya lakukan pengisian atau pengiriman dari W ke A dengan angka maksimum yang memungkinkan. Berarti di sini mudahnya saya akan mengirimkan barang dari pabrik W yang memiliki kapasitas 90 tetap ke A, tetapi di sini A hanya cukup mengisi sebanyak 50. Maka secara otomatis yang dikirim dari W ke A adalah sebesar 50. Kalau saya mengirim 90 semuanya, secara otomatis tidak mungkin karena gudang A hanya cukup mengisi 50. Kemudian saya lakukan proses stepping stone. Berarti saya melakukan langkah, kalau ke bawah tidak mungkin, maka saya yang memungkinkan adalah ke arah kanan. Nah, di sini sama, dari W ini yang mau dikirim 90 sudah dikirim ke gudang A50, maka ke gudang B tidak lain sisanya, yaitu 40. Nah, secara otomatis di sini saya melakukan stepping stone kembali. Nah, di sini yang dimaksud stepping stone adalah kalau saya berada di posisi yang sekarang, maka kemungkinan yang bisa saya lakukan adalah ke arah kanan atau ke arah bawah. Saya tidak bisa melakukan proses ke arah horizontal. Nah, kalau ke arah kanan, ternyata di sini kapasitas isian di pabrik W sudah terkirim semuanya, maka tidak saya lakukan proses pengiriman ke arah kanan. Maka yang bisa saya lakukan adalah ke arah bawah. Tujuan berikutnya adalah dari pabrik H ke pabrik B. Ini sudah ada 40
pabrik B kapasitasnya 110. Maka di sini pabrik B masih bisa menerima kiriman sebanyak 70. Tetapi di sini dari pabrik H hanya punya 60. Maka di sini yang kita isi adalah 60. Saya melakukan stepping stone kembali karena di sini ke arah kanan kapasitasnya sudah penuh, maka saya tidak bisa melakukan stepping stone ke arah kanan. Maka langkah berikutnya adalah saya ke arah bawah. Kapasitas gudang B 110 sudah terisi 40 ditambah 60 sudah terisi 100, maka sisanya adalah 10. Dan langkah berikutnya, ternyata saya tidak bisa melakukan ke arah kiri karena sudah full, maka langkah berikutnya saya melakukan ke sebelah kanan. Ke sebelah kanan, angka yang saya isi tidak lain adalah kebutuhan gudangnya C, tidak lain adalah 40. Oke. Kalau kita perhatikan di sini, gudang A sudah terisi semuanya 50, gudang B 110, gudang C 40. Kemudian barang dari pabrik W sudah terkirim semuanya 90, 60, dan juga 50. Oke. Kemudian di sini alokasi pendistribusian sama, dari W ke A akan muncul biaya total 1000, dari W ke B 200, dari H ke B 1200, kemudian dari B 100, dan dari B ke C tidak lain adalah 40 dikali 19, maka muncul biaya total pengirimannya 760. Maka dengan menggunakan skenario Northwest Corner ini akan muncul total biaya pengiriman sebesar 3.260. Oke, itu sekilas untuk metode transportasi yang kita pelajari. Untuk ini ada list cost. Semoga dengan menggunakan metode ini teman-teman semuanya lebih bisa memahami materi yang saya sampaikan. Kemudian untuk berikutnya masih akan ada metode transportasi dengan menggunakan farm dan juga modi. Silakan teman-teman kalau mau mempersiapkan diri terlebih dahulu. Selebihnya saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.